Jemput dan mempersilakan Yang berbahagia Datuk Seri Ulama Setia Negara Indonesia Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Dr. Abdul Samad. Majlis dengan seketikanya mempersilakan. Nanti ada penterjemah Okey sebelah saya. Ya. Nanti ada penterjemah Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan. Saya sebenarnya tak nak berpantun, tapi dalam tradisi Melayu bila ada pantun mesti dijawab. Untuk mengambil syarat itu saja sebenarnya. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu arah. Saya tak lagi berpantun, sudah dibawa pengacara. Yang sama-sama kita hormati dan insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rektor College University Islam Selangor beserta para timbalan, dekan, pensyarah, pelajar-pelajar. Tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tajuk kita adalah sunnah, pengamalan dan cabaran di tengah masyarakat. Pertama saya ingin nak jelaskan makna sunnah dulu. Sunnah artinya kebiasaan. Jadi kalau ada seorang selepas makan dia merokok, selepas makan dia mengisap rokok, selepas makan dia hidupkan rokok, maka merokok selepas makan itu sunnah. Kita belum masuk lagi sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah dia lah. Sunnah. Ada seorang perempuan, bila dia nak pergi ada jemputan, dia pakai lipstick. Bila dia nak pergi walimah, dia pakai lipstick. Maka memakai lipstick itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Kebiasaan. Oleh sebab itu orang menterjemahkan sunnah dalam bahasa Inggris adalah tradition, tradisi, kebiasaan. Adapun yang dimaksud dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan 5-5. Sunnah pula dalam hadis dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wizru man fawalahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Jadi sunnah ini ada 2. Yang baik-baik sunnah hasanah, yang tak baik sunnah sayyi'ah. Maka disebut dengan sunnah. Makanya ada namanya Fakulti Usuluddin Jabatan Quran Sunnah. Di Jakarta ada namanya Darus Sunnah. Dar rumah, sunnah tempat belajar sunnah. Rumah tempat belajar sunnah disebut dengan Darus Sunnah. Tapi tempat saya belajar di Maghribi dulu, di Rabat, namanya Darul Hadis. Apa beza hadis dengan sunnah? Hadis baharu, lawan daripada baharu qadim. Untuk membezakan mana yang qadim mana yang baharu, yang qadim itu Quran,
Sedangkan penjelasannya dari hadis Nabi, wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan kepadamu az-dzikra Al-Quran, litubayyina linnas, penjelasan isi Al-Quran itulah dia hadis. Sunnah Rasulullah SAW, maka disebut ini kitab hadis, ini kitab sunnah. Setengah ada yang mengatakan hadis muradif dengan sunnah. Hadis sunnah, sunnah hadis sama saja. Tapi ada pula yang membezakan. Hadis itu apa? Sejak mula Nabi lahir hingga meninggal. Sedangkan sunnah, sejak Nabi dapat wahyu hingga meninggal. Kalau begitu lebih luas hadis daripada sunnah. Bagi yang membezakan, di antara yang membezakan itu adalah Syekh Malibari. Di mana letak sunnah-sunnah ini? Sunnah berada di kepala sahabat, sebab mereka melihat Nabi SAW. Mereka hidup bersama Nabi, mereka perang bersama Nabi, mereka menengok gigi Nabi patah, mereka menyaksikan bagaimana Nabi berwudu. Hadis tentang wudu diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dia masukkan tangannya, dia bagi tahu bagaimana cara berwudu. Beginilah aku menengok, memandang, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hadis-hadis ini ditulis sejak masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Aku orang paling banyak menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diakui oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, aku banyak menghafaz hadis, tapi Abdullah bin Amr bin As lebih banyak lagi. Kenapa? Li'annahu yaktub wa ana la aktub. Karena Abdullah bin Amr bin As menulis, sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Dulu manakala Abdullah bin Amr bin As menulis hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab berkata, "Mengapa engkau tulis? Nabi Muhammad itu kan manusia biasa. Semua yang keluar dari mulutnya dia akan marah, dia akan diam, dia akan menangis. Kenapa engkau tulis?" Maka datanglah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menulis?" Apa kata Nabi SAW? "Uktub, tulis. Wallahi ma kharaja minhu illa haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali hak. Yang keluar dari mulutku ini adalah benar. Itulah makna ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya tidak percaya kepada hadis, saya tak percaya kepada sunnah, kerana hadis baru ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari meninggal tahun 256. Maknanya dia hidup 2 abad setengah selepas Nabi Muhammad SAW. Mana hadis selama 2 abad setengah itu? Aku tak percaya kepada hadis, sebab selama 2 abad setengah hadis tak ditulis, hadis sudah hilang. Itu hanya dibuat orang pada abad ketiga. Bila ada orang semacam ini, kita bagi tahu pada dia, engkau kalau bodoh, bodoh saja, jangan ajak orang lain. Hadis sudah ditulis pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala tahun ke-8 Hijrah, Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan dipimpin oleh panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu datang seorang lelaki dari Yaman namanya Abu Syah. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah, tuliskan hadis untuk Abu Syah supaya boleh dia bawa nanti ke Yaman. Itu menunjukkan pada zaman Nabi sudah ditulis. Tapi ada yang mengatakan hadis tak boleh ditulis. Nabi sendiri berkata, la taktubu anni ghairal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Jangan tulis selain daripada Quran. Siapa yang menulis selain Quran maka hapuslah. Tak boleh menulis hadis. Fahami dengan baik. Kenapa dia izinkan pada Abdullah bin Amr bin As? Kenapa dia suruh tulis untuk Abu Syah? Kenapa tiba-tiba dia mengatakan tak boleh menulis? Maka ulama mengkaji. Rupanya Nabi melarang menulis hadis 1 safhah, 1 page, 1 muka surat bersatu antara hadis dengan Al-Quran.
khaufal iltibas, khawatir bercampur aduk bagi yang tidak hafaz mana hadis, mana Quran, mana ayat, mana sunnah. Tak boleh dia membezakan. Maka kata Nabi, kalau khaufal iltibas, takut bercampur aduk, jangan tulis. Siapa yang menulis hadis dalam ayat Quran, hapus. Tapi bagi siapa yang aman daripada iltibas, silakan menulis. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Maka kita hari ini tinggal membaca saja. Saya tak percaya kepada hadis, saya tak percaya kepada sunnah. Kalau kamu tak percaya kepada hadis, tak percaya kepada sunnah, bagaimana solat zuhur 4 rakaat? Apa ada dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu zuhra 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala? Mana ada? Apa ada dalam Quran itu tawaf 7 putaran diawali dari Hajar Aswad? Apa ada dalam ayat Al-Quran itu membayar zakat kambing 40 ekor kambing, maka bayarkan 1 kambing, 5 ekor onta, bayarkan 1 kambing? Mana ada? Lalu di mana penjelasan? Wa aqimus shalah alladzina yuqimuna shalah, aqimis shalah. Bagaimana cara salat? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu bagaimana aku salat. Adapun ayat Al-Quran berkata wa atimul hajja, sempurnakan haji wal umrata, ibadah umrah lillah. Bagaimana cara melaksanakan haji dan umrah? Penjelasannya dalam hadis, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik, cara ibadah haji dan umrah daripada aku. Oleh sebab itu, orang yang ingkar sunnah, ingkar hadis, sesungguhnya mereka adalah ingkar Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sendiri menyuruh mengambil hadis. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul SAW, ambillah. Apa yang dibawa Nabi, sunnah. Wa ma'nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Wa anzalna ilaika dzikra. Nama dia Al-Quran, nama dia Al-Furqan, nama dia Al-Kitab, nama dia Al-Dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan ini kepada kamu. Maka Allah yang menurunkan Al-Quran, litubayyina linnas. Setelah kami turunkan Al-Quran, engkau menjelaskan isi-isinya. Datanglah sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada dialog antara Nabi dengan sahabat. Nabi menjelaskan, dari mana kita tahu hadis tentang cara mandi kalau bukan hadis riwayat Aisyah? Bagaimana kita tahu cara Nabi berwudu kalau bukan salah satunya hadis Sayyidina Sayyidina Utsman bin Affan? Bagaimana kita tahu cara Nabi beribadah salat kalau bukan dari hadis-hadis yang disusun oleh para ulama? Begitulah mereka melihat. Bahkan bagaimana cara Nabi melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, itu diriwayatkan oleh para sahabat. Dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in kepada imam mazhab, sampailah kepada yang menulis kutubus sittah. Senang saja menghafaz 2 sahih 4 sunan, 2 sahih 4 sunan, 2 sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, 4 sunan. Mudah cara menghafaznya, awal Abu, ujung Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah. Antara Abu Daud dan Ibnu Majah, Nasai dan Tirmidzi. Sebab nampaknya simpul saja, tapi kita mesti ajarkan pada penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi kita bagaimana cara menghafaznya. 2 sahih, 4 sunan. Sahih Bukhari, sahih Muslim, 4 sunan, yang awal Abu, yang akhir Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi. Kenapa mereka menulis ini semua? Bermimpilah Imam Al-Bukhari pada suatu malam. Dalam mimpi itu nampak dia sedang memukulkan kipas kepada lalat. Nampaknya lalat, dia pukulkan. Dia pukul lalat dengan kipas. Lalu dia tanya kepada gurunya, wahai tuan guru, ya, aku bermimpi. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Aku melihat aku sedang memandang, aku menghalau lalat. Kata guru dia, engkau sedang membersihkan hadis-hadis Rasulullah SAW daripada hadis-hadis palsu. Dari mana kita tahu hadis ini palsu? Maka yang mengasaskan pertama kali syarat rukun hadis sahih disusun oleh Imam Al-Bukhari. Tapi Imam Bukhari tak ada berkata ini syarat hadis sahih, tak ada.
ulama-ulama yang menyusun belakangan. Ittisalus sanad. Apa itu hadis sahih? Mattasala sanaduhu biriwayatil adlid dhabit anil adlid dhabit ila muntahahu wa salima minas syuzuz wal ilal. Hadis sahih adalah syarat pertama ittisalus sanad. Sanadnya mesti bersambung. Yang kedua adalah turawi. Rawinya mesti adil. Yang ketiga dhabtur rawi. Rawinya mesti punya ingatan yang kuat. Yang keempat salamatun minas syuzuz. Tak boleh ada syaz. Apa itu syaz? Mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Ada rawi yang thiqah, tapi ada rawi yang lebih thiqah. Tak boleh mukhalafah. Kalau dia mukhalafah maka dia syaz. Yang keenam, yang kelima, minal illah. Tak boleh ada illat. Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab kecil saja, begitulah telitinya mereka. Hari ini bila penuntut menulis makalah, lalu kemudian dia presentasikan di depan kawan-kawan dia di kelas. Hari ini saya sedang menjelaskan tentang Sayyidina. Sayyidina itu boleh diucapkan karena Nabi sendiri mengatakan, hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini datang Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan daripada budak hamba sahaya Sayyidina Bilal. Kalau boleh menggunakan Sayyidina kepada Abu Bakar, boleh menggunakan Sayyidina kepada Bilal, mengapa tak boleh menggunakan Sayyidina kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sendiri mengatakan, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain dua pemimpin pemuda penghuni surga. Kalau cucunya dipanggil Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, mengapa tak boleh memanggil datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Argumen-argumen, dalil-dalil, hujah-hujah itu ditulis oleh penuntut mahasiswa dalam sebuah makalah. Dia presentasikan, didengar oleh yang lain. Lalu kemudian bertanya mereka, dari mana kamu dapat ini? Saya dapat ini dari buku. Buku siapa? Bukunya bertajuk 37 masalah populer. Siapa menulisnya? Abdul Somad. Pernah kamu berjumpa dengan dia? Tidak. Diterima. Zaman sekarang kalau ada orang menulis dari buku, dia ambil dari buku, dia tak pernah berjumpa dengan yang menulis buku, maka makalah dia diterima, tesis master dia diterima, risalah doktorah dia, PhD, Doctor of Philosophy diterima. Tapi dulu Imam Bukhari mensyaratkan al-liqa, mesti berjumpa antara satu rawi dengan satu rawi, satu periwayat dengan satu periwayat. Begitulah ketatnya syarat yang ditetapkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Begitulah beza kenapa Bukhari lebih tinggi daripada Muslim. Imam Muslim tidak mensyaratkan mesti ada liqa, cukup dengan muasarah saja, hidup sezaman cukup, sezaman dia walaupun tak berjumpa sahih. Tapi Imam Bukhari tak begitu, mesti ada subutul liqa wal muasarah. Dari mana kamu dapat hadis ini? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Berjumpa Imam Bukhari dengan Abdullah bin Maslamah, berjumpa. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Berjumpa Malik bin Anas dengan Abdullah bin Maslamah, ya, murid dia, belajar dengan dia. Imam Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berjumpa Abu Hurairah dengan Nabi, ya, dia Islam tahun ke-7, 3 tahun dia bersahabat dengan Nabi, makan dengan Nabi, ikut dengan Nabi. Man bassata rida'ahu, siapa yang membentangkan sorbannya sampai aku menyampaikan hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada, maka dia tidak akan lupa dengar dariku selamanya. Maka sahabat yang pertama membentangkan sorbannya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Duduk Nabi menyampaikan hadis-hadisnya. Selepas Nabi menyampaikan hadis, lalu datang Abu Hurairah menggulung sorban itu. Maka apa kata Abu Hurairah? Sejak saat itu aku tak pernah lupa apa yang aku dengar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berjumpa, mendengarkan, mengambil hadis. Maka pertemuan antara satu rawi dengan rawi, subutul liqa wal mu'asarah, barulah hadis itu disebut dengan hadis sahih. Oleh sebab itu syarat ini adalah ilmu yang paling tua. Sampai hari ini tidak ada keilmuan yang paling otentik, yang paling original, yang paling kuat argumennya kecuali ilmu hadis. Mengapa begitu? Sebab saya jawabatan hadis. Yang lain berkata mungkin ilmu usul fiqh, yang lain mengatakan mungkin ilmu tafsir,
Tapi begitulah para ulama dulu membuat ketat. Maka apa kata Abdullah ibn Mubarak? Al-isnad minad din. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalau al-isnad, la qala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, maka orang akan berkata sesuka hatinya. Dari mana kamu dapat hadis ini? Ada kamu mendengarnya dari guru kamu? Siapa yang membacakan hadis ini ke telinga kamu? Saya dapat hadis ini. Siapa? Haddatsani Google and YouTube. Oleh sebab itu maka mendengarkan ulama membacakan hadis, bahkan mereka memilihkan kata yang begitu halus. Satu mengatakan haddatsana, satu mengatakan akhbarana. Makanya kalau ada orang yang boleh, pandai, mahir berbahasa Arab, dia terjemahkan kitab hadis, tapi dia tak mengerti istilah-istilah dalam ilmu hadis, maka dia mungkin terkeliru dan tersalah. Bahasa Arab dia mantap, dia terjemahkan haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Karena dia ambil kamus, dia tengok haddatsa yuhaddisu, menceritakan. Akhbarana, telah mengkabarkan kepada kami, telah memberitakan kepada kami. Karena dia tengok kamus, akhbara yukhbiru ikhbaran, akhbarana, telah mengkabarkan kepada kami. Padahal apa kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka kamu meriwayatkannya haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi, kalau kamu yang membacakan hadis, gurumu mengangguk mengiyakan, maka kamu meriwayatkannya akhbarana. Sekarang saya bacakan satu hadis. Anis sahabi al-jalil, dari sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saya membacakan, penuntut mendengar, maka manakala meriwayatkannya, maka katakanlah haddatsana Abdus Samad. Tapi bila penuntut membaca, Abdus Samad mendengar, penuntut membacakan kitab, anis sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Gurunya diam mendengar, maka saat itu murid penuntut meriwayatkan hadis dengan berkata akhbarana Abdus Samad. Sampai pada memilih kata haddatsana dan akhbarana pun ada rahasia-rahasia di balik itu. Itulah mengapa ilmu itu disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Dia disebut juga dengan ulumul hadis. Kenapa disebut ulum? Kenapa tidak ilmul hadis? Karena di dalamnya ada ilmu jarah wa ta'dil, ilmu rijal, ilmu sanad, ilmu takhrij, ilmu mukhtaliful hadis, ilmu muskilul hadis, ilmu athar. Di dalamnya pula ada yang terkait dengan ilmu nasikh wal mansukh. Karena banyak ilmu-ilmu di dalamnya, maka disebut dia dengan ulumul hadis. Dia disebut juga dengan ilmu mustalah. Kenapa mustalah? Karena di dalamnya bukan lughatan, tapi yang dipakai adalah istilahan. Hasan, baik, tapi hasan dalam ilmu hadis bukan baik. Hadza hadisun hasan. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, selepas salat subuh berjamaah dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, selepas itu dia salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan haji seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Apa kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, popular juga dengan nama Sunan At-Tirmidzi? Hadza hadisun hasan. Buka kamus, hadza ini hadis hasan baik, hadza hadisun hasan, ini hadis yang baik-baik. Oh, kalau begitu ada hadis tak baik. Padahal yang dimaksud adalah beza antara sahih dengan hasan tipis saja, sikit saja. Kalau sahih cukup 5 syarat, ada sanad, rawi adil, rawi dhabit, kuat ingatan, tidak ada syaz, tidak ada illat. Hadis hasan pun juga sama, sanad bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat. Di mana bezanya? Khafifud dhab. Kalau yang ini tamamud dhab, 100% hafazannya kuat, sedangkan yang hasan khiffatud dhab, khafifud dhab, 75%,
tak sampai 100%, maka dia jatuh kepada hadisun hasan. Paling tinggi hadis sahih, di bawah hadis sahih hadisun hasan, di bawah hadis hasan hadisun dhaif. Banyak sekarang orang menolak hadis dhaif. Kenapa kamu tak mau baca kitab Fadail Amal yang ditulis oleh Zakaria Kandahlawi? Itu hadis dhaif. Saya tak mau pakai hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Saya tak mau pakai hadis dhaif. Kalau hadis dhaif tidak diterima, mengapa Imam Tirmizi menulis hadis dhaif dalam Sunan Tirmizi? Mengapa Imam Ahmad bin Ambal yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis ada hadis dhaif dalam Musnad Ahmad bin Ambal? Bahkan Imam Bukhari sendiri menulis hadis dhaif, tapi bukan dalam Sahih Bukhari. Di mana ada hadis dhaif yang ditulis oleh Imam Bukhari? Dalam kitab Adabul Mufrad. Bahkan guru Imam Syafi'i bernama Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 menulis ada hadis dhaif. Di mana dia tulis ada hadis dhaif? Dalam kitab Muwatta Malik. Apa maknanya? Hadis dhaif boleh diamalkan. Bahkan kata Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Sepakat ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif, tapi tentu bersyarat. Apa syarat-syarat boleh mengamalkan hadis dhaif? Disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawi ada menulis kitab takrib, tapi rasanya kitab takrib ini susah difahami oleh orang awam. Maka datanglah Imam An-Nawawi mensyarah kitab ini. Maka dia tulis Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah? Kata dia, syarat boleh mengamalkan hadis dhaif mesti ada 5 syarat. Yang pertama, hadis dhaif itu bukan dalam masalah akidah, sifat Allah, surga dan neraka, tentang masalah hari kiamat, tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, hadis dhaif itu bukan dalam masalah hukum halal haram makruh mubah, li isbatil halal wal haram, bukan sebagai hujjah dalil halal dan haram. Yang ketiga, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab. Karena kalau ada periwayatnya rawinya kadzab, maka hadis itu bukan dhaif tapi hadis maudhu'. Yang kelima, fadail amal, motivasi memberikan fadail amal. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Datanglah seorang mubaligh, seorang ustaz memberikan tazkirah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita kirim anak-anak kita untuk menuntut ilmu fi sabilillah, kerana Nabi pernah bersabda, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Datang seorang penuntut tegak, wahai ustaz, itu hadis dhaif, tak boleh diamalkan. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan karena dia tidak dalam masalah akidah, dia bukan dalam masalah menetapkan halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab, dan dia pula untuk fadail amal, memotivasi amal. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Boleh disampaikan, tapi disebutkan ini hadis dhaif, tapi untuk fadail amal. Dulu kita disuruh menuntut sampai ke negeri Cina, sekarang tak perlu lagi sebab Cina dah datang. Sahabat-sahabat kita, saya banyak berkawan-kawan dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, banyak yang boleh kita ambil. Oleh sebab itu, al-hikmatu dhallatul mu'min. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Maka sampai hari ini hadis-hadis ini pun ditulis oleh para ulama 7.275 hadis. 7275 7.275 hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. 16 tahun dia berjalan. 16 tahun dia pergi meninggalkan Uzbekistan, pergi ke Makkah untuk haji. Setelah itu dia ke Madinah, melanjutkan perjalanan ke Syam. Dari Syam dia pergi ke Mesir, menyeberang Laut Merah. Dari Mesir dia kembali ke Syam. Dari Syam dia pergi ke Persia. Setelah itu dia pulang ke Uzbekistan, akhirnya meninggal dunia. Dalam perjalanan itu dia berhasil menulis kitab Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa iyami. Kenapa disebut Al-Jami'? Karena di dalamnya ada akidah, ada fiqh, ada akhlak. Kenapa disebut Al-Musnad? Karena semua hadis yang dia tulis di dalam bersanad, maka disebut Al-Musnad. Kenapa disebut kitabnya itu Al-Sahih? Karena semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu sahih. Ma wada'tu fihi illa ma sahha.
Aku tidak menulis hadis di dalamnya kecuali hanya sahih saja. Kenapa disebut mukhtasar? Karena hadis sahih itu banyak. Dia ringkaskan menjadi sedikit. Mukhtasar min umuri Rasulillah, dari perkara-perkara Rasulullah SAW, wa sunanihi wa ayyami. Apakah imam-imam dulu tak ada menulis hadis? Ada. Kalau Imam Bukhari 256, 256, 256, maka ada yang lebih tua lagi daripada Imam Al-Bukhari. Imam Malik bin Anas 179, 256 jauh, 179 abad kedua. Aradtu kitabi hadza ala 70 min fuqaha'il Madinah. Kitabku ini sudah aku presentasikan, aku bacakan kepada 70 ahli fikih di kota Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'. Semuanya setuju dengan isi kitab ini, maka aku namakan kitab ini dengan kitab Muwatta. Kitab hadis yang paling tua yang dicetak, yang sampai kepada kita matbu' hari ini, kitab Muwatta. Kulluhum wata'uni, makna kulluhum wata'uni, kulluhum wafaquni. Semua mereka setuju dengan isi kitab ini. Fasammaituhu Muwatta, maka akan menamakan dia nama kitab Muwatta. Hari ini Masya Allah tabarakallah, tinggal membuka saja, kita baca saja. Tapi banyak juga orang yang tidak mahu. Karena apa? Karena jahilnya. Malik ulama, Malik sirajul ummah, Malik nujum. Apa kata Imam Syafi'i? Idza dzukiral muhaddithun famalikun najm. Kalau disebut ahli-ahli hadis, maka Imam Malik adalah bintangnya. Imam Malik bintang yang bersinar. Apa kata Imam Malik? Adraktu sab'ina. Aku sudah berjumpa dengan 70 orang alim. Kalau aku minta satu saja, berdoa kepada Allah supaya turun hujan, pasti turun hujan. Sakingkan mereka ini adalah ahli-ahli ibadah. Aku jumpa di Masjid Nabawi banyak orang alim, doanya kabul. Satu saja aku minta turun hujan, maka pasti turun hujan. Tapi aku tidak mengambil hadis dari mereka. Mengapa? Mereka alim, mereka ahli ibadah, mereka zuhud. Kenapa tak ambil hadis dari mereka? Karena hafazannya tidak kuat. Kerana hadis bertumpu kepada hafazan, bertumpu kepada kekuatan hafalan. Bagaimana hafalan para mereka dulu? Apa kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Lau wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih daripada 200.000 ini, pastilah aku akan hafaz juga. Padahal dia hidup tahun berapa? 911. Jauh dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 204, Imam Nawawi 676, Imam As-Suyuti 911. Jarak dia dengan Imam Syafi'i 800-700 tahun, tapi dia tetap memegang hafazan itu. Apa kata dia? Hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafaz 200.000. Law wajadtu min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih banyak daripada ini, pasti aku akan hafaz juga. Bagaimana orang zaman sekarang boleh menyombongkan diri? Kalau Suyuti itu ulama, saya juga ulama. Kalau Suyuti makan, saya juga makan. Kalau Suyuti minum, saya juga minum. Kalau Suyuti tidur, saya juga tidur. Suyuti manusia, saya manusia. Mengapa saya mesti belajar kepada dia? Hafazan dia kuat. Hafazan kita sekarang, baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad. Mereka dulu al-ilmu fis sudur, ilmu di dada. Kita sekarang al-ilmu fil laptop. Lobet, hilang hafaz. Oleh sebab itu, jangan pernah menyombongkan diri. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu tak banyak, 2 perkara saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, maka kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak faham Quran, tak faham sunnah, kemana kita pergi? Al-Quran sudah memberikan tuntunan. Fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Hari ini banyak orang yang begitu mudah berkata, mari kita kembali ke Quran, mari kita kembali ke sunnah, tanpa bertanya kepada para ulama. Siapa kita yang sanggup kembali kepada Al-Quran dan sunnah tanpa bertanya kepada para ulama? Alhamdulillah, College University Islam Selangor menghadirkan para ulama-ulama. Datanglah kemari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, datanglah kemari Syekh Mustafa Al-Bugha, datanglah kemari para masyayikh besar, para ulama-ulama yang agung, yang hebat, yang berilmu, yang Masya Allah tabarakallah.
Hari ini kesempatan yang luar biasa, maka segeralah daftarkan diri Anda ke College University Islam Selangor. Lama juga kita baru boleh iklan. Tadi saya mulai pukul 9 suku, 9.15. Sekarang saya sudah bicara tentang sejarah sunnah ini lebih kurang 35 menit. Sunnah, sejarah sunnah, ulama-ulama sunnah. Sekarang bagaimana pengamalannya di tengah masyarakat. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, hendaklah kamu mengamalkan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sunnah para khulafa' rasyidin sesudah aku, addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Kalau kamu memegang sunnah jangan pegang pakai tangan, karena kalau pakai tangan boleh lepas. Gigit pakai gigi geraham. Bagaimana menggigit pakai gigi geraham? Gigitlah. Gigit. Petir menyambar takkan lepas. Kalau dengan tangan lepas, dengan tangan lepas. Tapi kalau sudah digigit, addu 'alaiha bin nawajid. Makna gigit dengan kuat, pegang dengan kuat ini maksudnya peganglah sunnah, peganglah hadis. Sekarang banyak juga orang pegang kuat, yang dipegangnya kuat duit hingga tak keluar masuk ke kotak. Peganglah dengan kuat. Yang saya maksudkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah itu terbagi kepada dua. Yang pertama sunnah yang zahir, yang tampak di mata. Yang kedua adalah sunnah yang maknawi. Yang satu sunnah yang nampak di mata, zahir. Yang satu sunnah maknawi. Adapun sunnah yang zahir ini tidak semuanya wajib, tapi dilaksanakan baik. Nabi SAW pakai jubah. Malam ini yang pakai jubah baik. Nabi SAW pakai imamah sorban. Maka kalau ada kawan kita, jiran kita, penuntut yang pakai sorban, pakai imamah, baik. Nabi Muhammad itu rambutnya ditutup. Pertama pakai qolan suah. Selepas dia qolan suah, dia pakai imamah. Selepas pakai imamah, dia pakai lagi burdah. Dia pakai lagi ghutrah. Dia pakai lagi kain penutup. Atau disebut juga dengan toilasan. Kain yang ditutupkan di atas itu toilasan. Kain yang menutup badan, burdah. Burdatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ulama, tok guru, tuan syekh yang memakai itu, dia pakai qolan suah, selepas itu dia lilitkan imamah, selepas itu dia tutup pakai toilasan, sunnah, baik. Kenapa ustaz tak pakai? Panas. Tapi kita tak boleh ejek. Kita tak boleh ejek. Selama dulu kami waktu belajar di Maghribi, kami pakai. Waktu pergi umrah kemarin, saya pakai. Saya pakai qolan suah, saya pakai imamah, saya pakai kain penutup sebab waktu itu sejuk. Tapi saya tak salahkan orang yang menggunakan itu. Kenapa? Karena dia ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak ada wajibkan. Tidak semua perbuatan Nabi itu wajib. Kalaulah memakai jubah itu wajib, lawan dari wajib haram. Pakai sunnah wajib. Rektor pakai sunnah wajib. Pakai jubah wajib. Kalau pakai jubah wajib berarti pakai batik haram. Dan lawan daripada wajib adalah haram. Tidak. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau tak kuat, makruh. Tak suruh, tak dilarang, mubah. Saya ulang sekali lagi. Perintahnya kuat, wajib. Tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. 5 kotak ini jangan kita ubah-ubah. Itu sudah ditetapkan ulama. Yang hendak pakai imamah, baik. Yang hendak pakai toilasan, baik. Yang hendak pakai jubah, baik. Yang hendak pakai burdah, baik. Tapi mewajibkannya, maka kita sudah mukhalif. Oleh sebab itu apa? Ini semua adalah memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berkelahi gara-gara ini. Kita berkelahi hanya kerana pakaian. Nanti orang sudah masuk melalui perkelahian kita. Kata Nabi SAW, sawus sufuf, luruskan saf. Saf kita mesti lurus. Sebab kalau ada saf kita yang renggang, ada saf kita yang jarang, di situ musuh akan masuk. Filosofi lurusnya saf sebelum sholat, maknanya apa? Luruskan saf, kata Nabi. Jangan ada konflik pertikaian. Kalau ada ikhtilaf kita selesaikan. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatabshalu, kalau kamu berkelahi pasti kamu akan gagal. Kalau sudah gagal, watadhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Kalau sudah kehilangan semangat, maka Islam akan jatuh.
Di mana kita bisa membezakan mana hadis Nabi yang sunnat, mana hadis Nabi yang wajib, mana hadis Nabi yang fardu, mana hadis Nabi yang sunat muakkad. Ini hadisnya sama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. Dari mana kita boleh membezakan ini hadisnya wajib, ini hadisnya fardu, ini hadisnya sunat muakkad, ini hadisnya sunat, ini hadisnya rukun, ini hadisnya maka mempelajari ilmu usul fiqh. Kalau orang hanya belajar hadis saja, tidak memahami mendalam ilmu usul fiqh, maka dia tidak tahu membezakan mana taqyidul am, mana takhsisul am, mana taqyidul mutlaq, mana hadis yang am, mana hadis yang khas, mana taqyidul takhsisul am, mana taqyidul mutlaq, mana yang muqayyad, mana yang mutlaq. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kami menghafaz hadis di Baghdad. Di kota Baghdad kami menghafaz hadis, tapi kami tak boleh membezakan mana yang taqyidul mutlak, mana yang takhsisul am, sampai datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena yang pertama kali menyusun usul fiqh adalah Imam Asy-Syafi'i. Dia punya murid namanya Rabi' Al-Muradi. Dia panggil Rabi', "Ta'al ya Rabi', Rabi' datang kemari." Imam Rabi' pun datang. "Uktub ar-risalah." Ar-risalah surat. Tulis surat wahai Rabi'. Rabi' pun mengambil pena, dia ambil kertas, dia tulis ar-risalah. Imam Syafi'i bicara, dia tulis. Maka jadilah satu kitab. Itulah dia kitab ar-risalah, kitab usul fiqh yang paling tua di dunia. Ar-risalah dari mulut Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Rabi' Al-Muradi. 300 muka surat. Hari ini kita menulis 300 muka surat bertahun-tahun. Copy paste. Wasta'inu bil Google wal YouTube. Masya Allah, tabarakallah, begitu jauhnya ilmu kita dengan mereka. Siapa yang memahami kitab-kitab yang tua ini? Kitab Ar-Risalah, umurnya sekarang berapa? 1200 tahun. Kitab Ar-Risalah umurnya 1200 tahun. Coba cari kitab novel bahasa Melayu yang umurnya 200 tahun. Ada yang faham. Jangankan untuk membaca kitab Ar-Risalah yang bahasa Arab dengan nahwu sharaf yang tinggi, dengan balaghah, ma'ani, badi' dan bayannya. Jangankan untuk memahami kitab Ar-Risalah, memahami kitab tenggelamnya kapal Van der Wijk, ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih pun banyak ikhtilaf. Padahal bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa kita, apalagi memahami kitab. Oleh sebab itu, ini adalah memahami Quran, memahami sunnah, memahami usul fiqh, memahami fiqh, memahami qawaidul fiqh. Satu-satunya jalan adalah, kuncinya adalah melalui bahasa Arab. Hari ini orang menggalakkan bahasa Inggris. Baik, tak salah. Saya juga tak bersetuju kalau ada orang melarang, jangan belajar bahasa Inggris. Belajarlah bahasa Arab, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Nabi orang Arab, kita mesti belajar bahasa Arab. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik. Tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. Oh, tak betul. Ini dhalla wa adalla, sesat menyesatkan. Karena Nabi sendiri, apa pesan dia kepada sahabat Nabi, namanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Manakala Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian Nabi berkata kepada Zaid bin Thabit, "Wahai Zaid, belajar bahasa Yahudi." Kenapa disuruh belajar bahasa Yahudi? Karena di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraiza, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya, tipu muslihat mereka. Wahai Zaid, belajar bahasa Yahudi. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu. Aku belajar, aku paham, aku dalami sepaham-pahamnya. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Coba kita belajar bahasa Yahudi agak setengah bulan ini. Apa maknanya? Sedangkan bahasa Yahudi yang dilaknat Allah Bani Israel, yang jahat, yang dikatakan dalam Al-Quran, la tufsiduna fil ardi marrataini, kamu akan buat kerusakan di atas muka bumi 2 kali, tapi tetap disuruh belajar bahasanya. Silakan belajar bahasa Jepun, silakan belajar bahasa Mandarin, silakan belajar bahasa apapun, tapi bahasa Arab jangan tinggalkan. Kenapa?
Karena dengan belajar bahasa Arab inilah kita akan memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami sunnah, memahami fiqh, memahami usul fiqh. Pintu itu semua adalah bahasa Arab. Di mana belajar bahasa Arab? Ambillah di College University Islam Selangor. InsyaAllah, tabarakallah. Sebenarnya kita belajar bahasa Arab ini tak susah-susah betul. Sebab apa? Sebab banyak sekali bahasa Melayu itu diambil dari mufradat bahasa Arab. Bahasa Arab. Awak hadir tak esok. Hadir bahasa Arab. Hadara yahduru hadir. Awak belajar di mana? Di jamiah. Jamiah bahasa Arab. Wakil bahasa Arab. Naib bahasa Arab. Banyak sekali bahasa Arab. Oleh sebab itu kalau ada orang Melayu yang susah belajar bahasa Arab, padahal bahasa Arab tiap-tiap hari dia katakan, solatnya pun bahasa Arab. Coba angkat tangan yang solat bahasa Melayu. Mana ada? Sebodoh-bodohnya, maaf kalau kasar, sebodoh-bodohnya orang Melayu, kalau sampai dia ke Makkah, andai dia tak paham bahasa Arab sekalipun, dia pakai usolli, juga pakai bahasa Arab, solat itu pun dia akan selamat di Makkah insyaAllah. Dia salah jalan balik dari Masjidil Haram, tak tahu mana jalan balik ke hotel, dia panggil saja polis. Ya polis, ta'al. Polis pun datang. SV kata polis, ada apa? Dia cukup katakan, ihdinas sirata, tunjukkan saya jalan balik ke hotel. Ihdinas siratal hotel, tunjukkan saya balik jalan. Kata polis, awak duduk di lantai berapa? Awak duduk di aras berapa? Kata dia. Aras berapa? Tunjukkan salasa raka'atin. Lantai 3. Lantai 8 macam mana? Al-Maghrib wal Isya. Cuma kalau 20, 21 agak susah sikit. Baliklah ke bahasa sahabat kita, 21. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kenapa kita tidak pelajari bahasa Arab ini? Ada seorang orientalis, orientalis orang timur yang belajar tentang Islam, tentang Arab. Mereka belajar bahasa Arab. Coba cari nanti tulisan di Google. Buka www.google.com. Tulis di search. Tulis di situ Rene Guénon. R-E-N-E-G-O-E-N-O-N. Rene Guénon. Cara membacanya Rene Guénon. Apa nampak tulisan situ? Rene Guénon belajar bahasa Arab di Al-Azhar University. Datang dia dari Europe, pergi ke Al-Azhar, belajar bahasa Arab. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dia rubah namanya menjadi Abdul Ilah. Rene Guénon jadi Abdul Ilah. Abdul Somad memang original Abdul Somad. Betapa mereka dulu mempelajari bahasa-bahasa ini. Bahkan mereka ada yang tidak masuk Islam, dia datang ke Al-Azhar, dia pakai jubah Azhar, dia pakai qalansuwa Azhar, dia belajar kepada masyayikh di Azhar, dia mengambil bahasa Arabnya. Siapa yang menulis kamus Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis, kamus indeks ensiklopedia hadis, mencari hadis dalam 9 kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, mencari hadis dalam 9 kitab. Siapa yang menulisnya? Aren Jan Wensing dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis. Dia kumpulkan orientalis, orang-orang Europe yang belajar tentang Islam, bahasa Arab. Berapa lama dia kaji 9 kitab ini? 40 tahun. Jadilah satu kitab kamus mencari hadis. Dulu kita buka hadis tak jumpa, tapi sejak ada kitab ini Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis dulu. Sekarang tak perlu lagi, sejak ada Maktabah Syamilah, tinggal tulis saja dapat. Dulu buka Sahih Bukhari tak dapat, buka Sahih Muslim tak dapat, buka Sunan Tirmidzi tak dapat, buka Sunan Abi Daud tak dapat, buka Musnad Ahmad bin Hanbal tak dapat, hadis tak dapat, batuk dapat. Hari ini begitu mudahnya kita semua. Kalaulah dicek mata mereka, lebih banyak mata mereka melihat kitab-kitab hadis ini daripada mata kita. Oleh sebab itu kadang-kadang kita malu. Padahal kita Islam,
kita mengaku muslim, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Mengapa kita tidak mencintai kitab-kitab hadis kita? Masalah mengikuti sunnah dalam bentuk fizikli, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk badan Nabi, dalam bentuk fizikli Nabi, baik. Jangan salahkan orang. Berjanggut sunnah, Nabi berjanggut, jangan ejek orang. Saya nengok engkau pakai janggut ni macam teroris lah. Oh, tak boleh. Aku menengok engkau pakai janggut ni macam kambing lah. Kata yang berjanggut, aku berjanggut, kau kata kambing. Kau tak berjanggut, anjing. Berkelahi pula kambing sama anjing. Mohon maaf, Ustaz cakap saya ni tak layak, tak kasar. Tapi macam mana lagi? Quran pun menyebut anjing juga. Al-kalbu was-saidu tanah. Oleh sebab itu maka ini kita mustilah fahami dia dengan baik. Sebab ada ikhtilaf ulama tentang memahaminya. Apa kata Nabi SAW? A'ful liha waqsus syarib. Biarkan janggut panjang, potonglah kumis. Bentuknya fi'il amar. Apakah semua amar itu lil wujub? A'ful liha. Biarkan janggut. Waqsus syarib. Potonglah kumis. Sebab masa itu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, orang Majusi janggutnya panjang, misainya, kumisnya panjang. Orang Yahudi janggutnya panjang, kumis misainya juga panjang. Orang musyrik janggutnya panjang, kumisnya juga panjang. Orang kafir kumisnya panjang, janggutnya juga panjang. Bagaimana untuk membezakan? Sama-sama pakai jubah, sama-sama pakai sorban. Bagaimana membedakan ini Islam tak Islam? Maka kata Nabi, u'ful liha, rapikan janggut, waqsus syarib, potong kumis. Untuk membezakan apakah makna u'fu itu lil wujub? Maka kata sebagian ulama lil wujub, wajib. Tapi dalam sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak lil wujub, tapi mustahab, anjuran saja. Oleh sebab itu kalau ada ulama berbeza pendapat, maka diambil pendapat itu. Selama dia ada dalam pendapat ahlu sunnah wal jamaah, ambillah. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan, menjelaskan beberapa perkara masalah-masalah yang membingungkan, membuat masyarakat confused. Oleh sebab itu sunnah yang berbentuk fizikli, sunnah pakaian, sunnah badan, sunnah muka, sunnah wajah, menggunakan celak, menggunakan siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis siwak, aku suruh mereka memakai siwak inda kulli shalah. Baik, tak salah. Jangan ejek orang. Jangan katakan ini sudah ketinggalan zaman. Apalah awak ni pakai siwak lagi macam hidup 1000 tahun yang lalu saja. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sunnah yang maknawi. Apa itu sunnah maknawi? Menjalin persatuan ukhuwah Islamiyah. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang. Berbeza pendapat, berbeda mazhab, lalu kemudian mencaci maki, sumpah serapah. Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka melihat kita memperjuangkan agama Allah ini satu saf. Ka'annahum bunyanun marsus. Mereka seperti satu binaan yang kokoh dan kuat. Ada tiang, ada lantai, ada atap, ada dinding, semua saling menguatkan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan. La tanaza'u, jangan kamu berkelahi. Jangan kamu la tadabaru, jangan saling membelakangi. La tukhalifu, jangan saling bertikai, berkonflik. Kita semua diajarkan untuk saling menyayangi, untuk saling mencintai. Al-mu'minuna fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam akhlaknya, dalam bersikap lembutnya. Apa kata Nabi SAW? Mereka itu seperti satu badan, seperti satu tubuh. Kalau yang satu terkena penyakit, maka yang lain tidak dapat tidur malam. Kalau yang satu sudah terkena penyakit demam, luka di ujung jari, maka seluruh badan ikut merasakan demam panas, tak dapat tidur. Kalau ada orang beriman tak peduli kepada saudaranya yang ada di Palestina, ini adalah sunnah yang mesti dihidupkan. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada keadaan kaum muslimin, falaisa minhum. Hari ini saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Uyghur, maka semua kita tolong. Bagaimana kita menolongnya? Didoakan dia dari jauh. Saya sampai hari ini khutbah Jumat tak pernah meninggalkan satu kali khutbah pun, tak pernah terlupa. Kalaupun lupa tersilap sifat manusia, tapi saya berusaha untuk mengingat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin.
al-mazlumin, al-mustad'afin fi Palestin. Doakan. Cuma kadang saya berapi-api berdoa di atas mimbar, jamaah itu pula berair-air di bawah. Ini tantangan luar biasa. Membangkitkan semangat berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal furqah, al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah itu rahmat, sedangkan berpecah belah di antara umat ini adalah azab. Adapun masalah kita berbeza dalam masalah mazhab Hanafi, Maliki, Hanafi, Hambali, maka apa kata Syahid Hasan Al-Banna, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita bekerja sama, tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ada perbezaan-perbezaan sedikit kita terima selama dia masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Di mana kita kuatkan ahlus sunnah wal jamaah ini? Tergantung kemana ketertarikan kita. Bila kita suka pada hukum halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, fakulti syariah. Bila kita suka pada pembahasan tentang masalah falsafah, fakulti usuluddin. Di sana ada aqidah wal falsafah, di sana ada tafsir wa ulumul Quran, di sana ada hadis wa ulumul hadis wa ulumuhu. Bila kita suka pada pembahasan tentang masalah dakwah, bagaimana dakwah, bagaimana mad'u, bagaimana dai, bagaimana masalah dakwah ke depan, bagaimana cabarannya, maka ada fakulti kulliyatud dakwah, maka kita tarik ini semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi berperang. Nah, ikut jihad dengan Nabi. Allah melarang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi berperang. Ta'ifatun, ada satu dua orang, liyatafaqahu fid din, dia mendalami ilmu agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunanya untuk apa? Waliyunziru qaumahum, supaya nanti ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia memberikan peringatan, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Rasulullah, menjelaskan kepada umat ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Untuk apa? La'allahum yahdharun. Mudah-mudahan umat ini menjadi umat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah, kamu akan menjadi umat yang terbaik, kata Allah. Ukhrijat linnas, umat yang paling baik yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi ini di hadapan manusia. Inilah dia umat-umat yang paling baik. Syaratnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang daripada perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak berbuat baik, melarang dari perbuatan mungkar. Sunnah. Bagaimana tantangannya sekarang di tengah masyarakat? Kalau kita ajak orang sholat, dia tak marah. Kita ajak dia puasa sunat, dia tak marah. Kita ajak dia untuk berlaku adil, dia tak marah. Tapi kalau sudah kita larang dia dari perbuatan mungkar, kita larang dia daripada riba, kita larang dia daripada menjalin hubungan yang tidak halal, marah, emosi. Makanya tak seimbang antara amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang lebih suka amar ma'ruf. Kalau sudah nahi mungkar, dia mulai takut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sunnah yang mesti dihidupkan di zaman modern. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang daripada perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan sunnah amar ma'ruf nahi mungkar, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, turun hukuman, turun azab, bumi bergoncang. Langit tak lagi menurunkan air menjadi rahmat, tapi menjadi laknat, banjir. Maka ketika gempa, gunung meletus, ketika azab itu datang, summa tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah, ya Rab, aghithna ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah sunnah-sunnah yang mesti kita hidupkan pada zaman sekarang. Yang sanggup nahi mungkar dengan lidahnya, pakai lidah. Yang sanggup melakukan nahi mungkar dengan tangannya, pakai tangan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, robah dengan lidah. Kalau tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, yang dengan hati itu apa kata Nabi di ujung hadis? Baca hadisnya. Wa dzalika ad'aful iman, itulah dia selemah-lemah iman. Kenapa ketika kereta kita pilih yang paling kuat? Kenapa ketika rumah kita pilih yang paling kokoh? Kenapa ketika motorsikal kita pilih yang paling cepat?
Tapi kenapa malah salah iman kita pilih yang paling lemah? Wa dzalika adhaful iman. Kenapa kamu tak melaksanakan nahi mungkar? Yang penting saya jaga diri saya dah lah. Selamat saya cukuplah. Oh, dakwah ini kalau hanya amar ma'ruf saja orang tak marah. Nahi mungkar, larang yang mungkar, barulah orang marah. Kenapa Abdul Somad banyak bully, banyak haters? Karena nahi mungkar, banyak orang yang marah. Kalau nak ingin selamat, bagilah tazkirah tentang sabar saja. Jamaah sekalian, mari kita sabar. Apapun yang terjadi, sabar. Anak darah kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan dakwah. Dakwah adalah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau tak sanggup juga, dia mesti berdebat, wajadilhum, debat dia billati hiya ahsan, seperti yang dilakukan oleh Rahmatullah Al-Hindi dalam kitabnya Izharul Haq, menampakkan kebenaran. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Siapa itu orang-orang yang paling baik? Siapa orang yang paling baik? Bukan orang kaya. Siapa orang paling baik? Bukan orang yang punya kuasa. Siapa orang yang paling baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Perbuatan yang paling baik adalah perbuatan yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di hadapan saya ini adalah penuntut-penuntut. Banyak orang yang khawatir, Ustaz Abdul Somad ceramah tazkirah jangan kuat-kuat betul, nanti kami khawatir Ustaz mati tiba-tiba. Abdul Somad tak takut mati. Kalau Abdul Somad mati, 1000 pengganti sudah siap di hadapan Abdul Somad. Betul? Takbir. Saya takbir ni nak jagakan yang mengantuk-ngantuk je. Sebab saya dah tazkirah 60 minit. Dia dah tengok Ustaz tu bercabang 2 dah, Ustaz nampak. Tadi saya mulai pukul 9 suku, sekarang dah sampai 10 suku, 60 minit. Rupanya kalau kita bicara di depan orang-orang berilmu yang hatinya bersih, 1 jam ni tak terasa rupanya. Masya Allah. Kata jamaah, Ustaz yang tak terasa, kami lama betul dah terasa. Seperti biasa, materi subjek 60 menit, baki sisanya adalah soal jawab. Bila ada soal-soalan saya jawab, yang boleh saya jawab, yang tak boleh saya jawab, sebab saya pun bukan alim betul, saya tak tahu betul. Yang saya tak tahu, soalan-soalan itu akan saya bawa balik ke Riau. Nanti saya akan jawab di sana melalui video, akan saya kirimkan, saya upload melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Masya Allah, tabarakallah. Senang berada di depan pemuda-pemuda. Kenapa Ustaz Somad semangat betul malam ini? Semangat betul malam ini. Saya semangat malam ini sebab saya di depan para pemuda belia-belia. Sesuai lah. Kalau di depan tu orang-orang tua, kita pun slow juga. Pakcik-pakcik, marilah kita ingat mati. Tapi kalau di depannya anak muda, maka kita bangkit, nahi mungkar. Takkan kita bicara di depan orang tua, semua dah tua-tua semua, kita ajak nahi mungkar. Sila-sila dia terkejut, mati pula. Itu namanya fiqhul waqi', sesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan. Nah, jadi rupanya kita menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah ini juga tergantung. Kalau yang di hadapan kita ini pemuda-pemuda, kita pun ikut bersemangat. Mudah-mudahan semangat kita ini tetap ada sampai hari kiamat insyaallah. Mana boleh sampai hari kiamat, kita mati. Penerus-penerus kita. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, sakit, sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak kurma, falyughrisa, tanamkan anak kurma. Tanamkan anak kurma. Supaya apa? Kalau anak kurma sudah kau tanam, kau mati, matilah. Sebab anak kurma akan besar menjadi pokok kurma. Ada orang musafir bernaung di bawah pokoknya. Ada orang lapar, dia petik buahnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika tuhtu bi rahmatika ya Muhammad, dia makan. Punya siapa? Kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang punya anak, wakafkan. Anakku yang satu ini aku wakafkan di jalan Allah. Fakulti Usuluddin, fakulti Syariah, fakulti Bahasa Arab, fakulti Lughah Arabiyah, Kuliatul Lughah Arabiyah, Kuliatul Da'wah, Kuliatul Syariah. Ini akan menolong aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tak setuju? Kuliatul Tarbiyah, Kuliatul Syariah, Kuliatul Usuluddin, Kuliatul Da'wah, Kuliatul Lughah Arabiyah. Masukkan dia.
Register sebelum tarikh berikut ini. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang takut memasukkan anak-anaknya ke sekolah agama. Anak saya doktor, medical, anak saya lawyer, anak saya businessman. Betul, tak salah. Tapi aku akan dapat dia menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 anak masuk ke bilik ICU, tak dapat berbuat apa-apa. Yang satu hanya menengok ayah terbaring macam menengok kucing. Yang satu lagi pula hanya menangis saja, ayah. Yang satu lagi pula mengambil handphone, dia ambil gambar, ayah aku sakit. Datang kawan dia komen, amin, 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 amin. Apa? Tak ada satu pun yang mentalkinkan ke telinga. Dia tak tahu. Dia tak tahu bagaimana caranya. Mengatur ekonomi dia hebat, tapi mengatur jenazah dia tak pandai. Oleh sebab itu maka ini agama. Kalau Allah ingin baik pada seorang hamba, dia dalamkan ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan. Kalau Allah ingin orang ini baik, yufaqihu fid din. Allah dalamkan ilmu agamanya. Makanya doa Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman yang benar tentang Quran dan Sunnah. Insya Allah alumni daripada kuis ini akan menjadi orang-orang yang dalam agamanya, dan mereka inilah yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga negeri ini akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebenarnya tepuk tangan ini dalam hadis ada juga at-tasfiqu lin nisa, tepuk tangan untuk perempuan. Bila tepuk tangan untuk perempuan? Dalam sembahyang. Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan tepuk tangan. Dulu kami masa di kelas begitu, kami tepuk tangan, kata Syekh at-tasfiqu lin nisa. Lepas tu kami tak tepuk tangan lagi. Bukan saya larang tepuk tangan, boleh. Kita nak sebutkan hadis-hadis terkait dengan perbuatan kita saja. Nanti bila nak tepuk tanganlah, tak apa-apa. Asal jangan dalam masjid saja. At-tasfiqul nisa. Itulah yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Ada soalan akan saya jawab. Tak ada soalan, kita tutup, kita pun balik cepat tidur supaya saat tahajud malam. Cepat tidur itu sunnah. Tak boleh bicara lama-lama selepas solat Isya, kecuali bicara agama. Sebab apa? Sebab mudah senang jaga malam untuk melaksanakan tahajud. Hidupkan lagi sunnah-sunnah, menghidupkan malam-malam supaya kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya duduk sana. Oh, soalan akan ada, saya duduk sana. Sebab lama-lama tegak ini nanti mungkin pengerusi dah menengok saya ni, ustaz ni tak boleh lama-lama tegak. Muka dia dah pucat, darah dia turun ke kaki. Terima kasih, mohon maaf. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Somad di atas penyampaian sebentar tadi. Ini yang dikasih Allah SWT sekalian. Sebelum kita teruskan pada sesi soal jawab pada malam ini, marilah sama-sama kita memberikan semua perhatian kepada skrin layar yang ada di hadapan tuan-tuan untuk kita menyaksikan. Inilah bumi yang digelar bumi dai, ulama dan umarah waris misi Islam antara bangsa Sulawesi. Mari sama-sama kita saksikan.
Tahfiz. Tahfiz ada Belajar ni mesti ada boarding juga tak? enggak lah. Oh, tak ada. Boleh. Kalau tahfiz ada sarjana muda S diploma dengan yang baru sekarang memang sarjana muda pendidikan tahfiz yang jadi guru. Masya-Allah. Barakah. Universiti ini di bawah Kerajaan Selangor. Ya, Majlis Agama Islam. Majelis Agama. So, Majlis Agama masukkan, kemudian Majlis Agama Islam baru kita di bawah. Oh. Dia kalau baca Unisel, Selangor baru kat negeri. Oh. Jadi insyaAllah terus kepada sesi soal jawab. Teman-teman apabila dulu satu soalan yang saya terima, saya kira tadi lebih 250 soalan. Jadi dapat kita soalan semua Sampai besok pagi kan. Masya Allah. Kita memberikan soalan yang pertama. Saya rangkumkan soalan pertama. Saya minta maaf kalau ada soalan yang tidak dibaca. Pertama, mungkin soalan tersebut telah disentuh begitu dalam oleh apabila guru soalan seperti tadi. Yang kedua, soalan tersebut mungkin kurang sesuai di majlis ini. Jadi saya cuba rangkumkan beberapa soalan. Jadi untuk pemirsa sebelum sampai soalan. Soalan pertama, siapakah itu Wahabi? Apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Dipersilakan. Wahabi bisa tengok kitab yang ditulis oleh Mufti Syafi'iyah, namanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Zaini Dahlan faqih, ahli fiqih, dan dia juga seorang ahli hadis. Makanya semua sanad-sanad, hampir semua sanad-sanad Sahih Bukhari, saya menulis risalah doktorah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia. Maka di atas itu dia mengambil Sahih Bukhari ini dari Syekh Mahfud At-Tirmizi. Kemudian dari guru-gurunya salah satu nama dalam sanadnya itu adalah Syekh Muhammad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Hijaz. Hijaz itu maksudnya Makkah, Madinah dulu. Maka dia ada menulis nama kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan? Memerangi takhayul, bid'ah, khurafat. Maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu qaul saja, berpegang kepada satu pendapat, padahal ulama dalam masalah ini banyak pendapat, tasyaddud. Maka kalau ingin membaca bantahan-bantahan ulama tentang ini, diantaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Judul kitabnya Khawarijul Asr. Cari PDF Khawarijul Asr. Atau yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah juga berjudul Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan, menjelaskan tentang masalah-masalah yang menyibukkan pikiran, tentang masalah talafuz bin niat usolli, tentang masalah tahlil arwah, tentang masalah mengirim bacaan pada orang yang sudah mati meninggal dunia, tentang masalah membayar zakat fitrah dengan beras atau dengan uang, tentang masalah sebenarnya masalah khilafiyah yang lama-lama saja. Maka para ulama-ulama pun memberikan bantahan-bantahan. Bahkan saudara kandungnya sendiri pun memberikan bantahan. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab, menulis kitab bantahan untuk saudara kandungnya. Nah, inilah yang terkait dengan seperti yang saya ketahui. Elok kitab ini dibaca, cari dalam bentuk PDF. Fitnatul Wahhabiyah Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Wallahu a'lam bishawab. Terusnya Ustaz, siapakah itu Syiah? Mengapa mereka juga adalah mazhab dan kitab-kitab hadis mereka tersebut? Kita memakai kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Sedangkan mereka memakai kitab Al-Kulaini, ditulis oleh Al-Kulaini, di kitab Al-Kafi, Usulul Kafi, ditulis oleh Al-Kulaini.
Dan ada juga kitab Tahzibul kitab Man la yahdurul faqih dan beberapa kitab hadis lainnya. Adapun tentang perbezaan kita pada 5 titik, banyak video-video tentang ini dan mufti-mufti di Malaysia sudah mengeluarkan fatwa. Saya hanya mengulang saja video-video yang saya jawab tentang masalah ini, dan pula yang saya ambil ini dari pendapat Syekh Ali Jum'ah. Perbezaan kita ada 5. Yang pertama, kita mengatakan bahwa selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, maka sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, mereka kemudian bermusyawarah, maka mereka membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan Nabi menulis secara mansus nas, setelah Nabi meninggal mesti diangkat Sayyidina Ali, Ali meninggal diangkat Sayyidina Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain meninggal digantikan oleh Sayyidina Zainal Abidin meninggal digantikan oleh Muhammad Al-Baqir menggantikan Ja'far Sadiq meninggal digantikan Ali Ridha, sampailah seterusnya. Sedangkan kita berpegang kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali berdasarkan syura. Lalu kemudian yang kedua, mereka berpegang bahwa sahabat-sahabat Nabi itu yang radhiyallahu an, yang diridhai hanya kepada beberapa orang saja, sedangkan yang lainnya tidak. Sedangkan kita berpegang as-sahabah, kullu sahabah udul. Begitu kata para ahli hadis, di antaranya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kullu sahabah udul. Sedangkan mereka mengatakan kerana sahabat ini mempersetujui Abu Bakar dan Umar, maka sahabat yang menyetujui ini berarti menghilangkan nas yang menuliskan tentang Sayyidina Ali, takfirus sahabah. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini disebutkan dalam kitab Al-Kulaini, disebutkan dalam kitab Al-Sulul Kafi, ditulis oleh Al-Kulaini, bahwa Al-Quran yang original bernama Mushaf Fatimah 3 kali lipat daripada ini. Nanti kalau Al-Qaim datang, imam ini akan membawa kitab ini, dan seterusnya. Tapi sementara Al-Qaim datang, maka dipakailah yang ada sekarang. Mereka pun pakai yang ada sekarang, sementara Al-Qaim datang, Al-Imam yang ditunggu-tunggu itu datang, imam yang ke-12, maka disebut dengan Syiah Isna Asyariyah, imam 12. Yang keempat, mereka ada namanya taqiyah. Taqiyah artinya tidak menunjukkan diri. Kalau banyak Ahlus Sunnah, andai ada Syiah di sini, dia tidak akan mengaku Ahlus Sunnah karena dia taqiyah. Bila ditanya, kamu ini sebenarnya apa? Saya Ahlus Sunnah. Padahal sebenarnya di dalam dia menyimpan Syiah. Sedangkan kita tak boleh. Kita mestilah tampakkan status kita, identiti kita mesti jelas. Yang kelima, tentang masalah mut'ah. Dalam masalah mut'ah hingga hari ini banyak kesaksian-kesaksian tentang mut'ah. Bahkan mut'ah ini bukan masalah fiqh bagi mereka. Mut'ah adalah masalah keyakinan. Man tamatta'a, banyak disebutkan dalam diantaranya Usulul Kafi, diantaranya Man la yahdurul faqih, diantaranya kitab-kitab mereka tentang fadail mut'ah. Man tamatta'a marratan, siapa yang mut'ah 1 kali kedudukannya seperti ini, siapa yang 2 kali, siapa yang 3 kali. Maka sedangkan kita tidak membenarkan mut'ah selepas perang, selepas diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 titik inilah perbedaan, bukan sama perbezaan kita dengan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak. Perbezaannya bukan pada furu', tapi perbezaannya pada usul. Wallahu a'lam bishawab. Zikir? Tariqah artinya metode, cara. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Bagaimana cara berzikirnya? Maka datanglah seorang ulama, dia susun zikir, lalu dinisbatkan kepada dia. Datang Imam Abul Hasan Asy-Syazili, disusunnya aurat, zikir, hizib, maka disebut dengan Al-Azkar Asy-Syaziliyah atau At-Tariqah Asy-Syaziliyah. Datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut dengan Tariqah Naqsabandiyah. Datanglah kemudian Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan Tariqah Dasuqiyah atau Tariqah Burhamiyah. Datanglah kemudian Imam Sidi Ahmadil Badawi, maka disebut dengan Tariqah Ahmadiyah. Datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, maka disebut dengan Tariqah Rifaiyah. Di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lit-Turuq As-Sufiyah, majlis tinggi tarekat Sufiyah. Dan di Malaysia juga ada satu majlis khas untuk di Negeri Sembilan, itu saya tengok
bahwa ada satu untuk mengawal tarekat yang mu'tabarah. Mesti ada syekhnya, mesti ada mursyidnya, mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini adalah metode cara berzikir, maka mestilah dilihat. Saya tanya kepada Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dia seorang ahli hadis, tapi dia juga seorang mursyid As-Saziliyah. Lalu saya tanya, bagaimana sebenarnya tarekat ini Syekh Muwaffaq? Kata Syekh Muwaffaq, seorang syekh, seorang ulama, dia susun zikir, lalu kemudian dikatakan ini adalah, andai Abdul Somad menyusun zikir, saya susun zikir, saya susun berdasarkan hadis ini, zikir ini, zikir ini, zikir ini, maka orang mengatakan zikir apa itu? Tariqat Somadiyah, dinisbatkan kepada dia. Tariqat Naqsabandiyah, Tariqat Sattariyah Ahmad Sattari, Tariqat Naqsabandiyah Bahauddin Naqsabandi, Tariqat Saziliyah Abul Hasan As-Sazili. Yang semuanya itu adalah masih dia ambil dari hadis. Hanya saja ada beberapa zikir yang dia buat sendiri. Nah, apa hukum kalau zikir diambil dari hadis? Afdhaluz zikri la ilaha illallah, dari hadis. Membacakan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, bagi hadis. Berzikir mengucapkan Allah Allah, kalau ada orang berzikir mufrad Allah 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 Allah, ada dari hadis. Mana zikir Allah Allah? La taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat selama orang masih ada berjalan di atas muka bumi berkata Allah Allah. Tengok pula dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatil liulil albab, dia menjadi ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallah, orang yang menyebut Allah. Di situ disebut mufrad tunggal, alladzina yadhkurunallah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Tapi tetaplah mursyid-mursyid ini dilihat apakah dia berpegang kepada sunnah atau tidak. Makanya kita dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fiqh Syafi'i, dalam masalah tasawuf bukan tasawuf falsafi, tapi tasawuf sunni, Abu Hamid Al-Ghazali dan Abul Hasan As-Sazili dan Junaid Al-Baghdadi. Maka lihatlah kitab Ihya Ulumuddin, dia pakai ayat Quran, dia pakai hadis Nabi. Apa kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lumah? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kalau nampak engkau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpukau. Tapi pandanglah dia bagaimana berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam bidang tasawuf ini, lihatlah mursyid yang alim, yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Kitab-kitab yang dia baca, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali. Dia baca pula kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mursyidnya alim, ikuti. Tapi kalau mursyidnya jahil, tidak belajar ilmu, maka jangan ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Terus Ustaz, ini soalan dengan kita, soalan mahasiswa. Jadi saya masih muda, ketika sedang muda ini sangat khusyuk di dalam solat. Saya bimbang kalau saya kahwin akan menghilangkan saya khusyuk dalam solat. Dia khusyuk sedang bujang itu, dia kata khusyuk. Nanti kalau dia nikah tak khusyuk. Bila dia nikah lebih khusyuk lagi. Nikah sekali lagi khusyuk lagi. Oleh sebab itu dia cakap khusyuk sedang lajang ni kan sebab dia belum tahu nikah. Dia baru agak-agak aja. Aku agak-agak nanti kalau nikah ni tak khusyuk. Sebenarnya apa yang dia alami itu pernah terjadi pada Nabi SAW dulu. Pada zaman Nabi dah ada. Ini bukan terjadi di kuis saja. Zaman Nabi dulu dah ada. Datanglah 3 orang menjumpai istri Nabi SAW. Mereka bertanya, bagaimana ibadah Nabi? Bagaimana tahajud Nabi? Bagaimana salat Nabi? Taqalluha. Mereka merasa amal mereka ni sikit, tak ada apa-apanya. Maka yang satu berkata, asumu wala uftir, aku akan puasa, tak akan makan sepanjang tahun. Aqumu wala arqud, aku akan tahajud malam, tak tidur-tidur. Yang satu lagi berkata, wa ana a'tazilun nisa. Inilah dia yang satu tadi yang bertanya itu. Wa ana a'tazilun nisa, aku tidak akan menikah, karena kalau aku menikah rosak ibadahku. Apa kata Nabi? Nabi datang, Nabi marah. Man raghiba, aqumu, kata Nabi, wa uftir, aku tahajud malam,
Aqumu wa arqud, aku tahajud malam tapi aku juga tidur. Asumu wa uftir, aku puasa tapi aku juga makan. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak ikut sunnahku maka bukan golongan umatku. Maka menikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah, sesiapa di antara kamu yang sudah sanggup mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanul lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa sunat. Wallahu a'lam bishawab. Masalah kaitan khusyuk dalam solat, maka tak ada kaitan orang menikah dengan tak menikah. Orang yang menikah 4 kali pun kadang tak khusyuk juga. Nah, jadi masalah khusyuk dalam solat ini, jangan sangka bila kamu menikah, ada istri, ada anak, lalu tak khusyuk. Itu kan kesimpulan, itu kan dia berfikir sendiri. Dia berfikir sendiri. Maka yang kita ikuti ini sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, silang pendapat. Kalau saya tetap lajang, saya khusyuk. Nanti kalau saya menikah, ada istri, ada anak, saya tak khusyuk. Itu kan kesimpulan dia sendiri dari akal dia. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Begitu kata orang Melayu. Akal panjang sejengkal hendak menduga laut. Maka kita merasa kita lebih pandai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata disuruh menikah. Ya ma'syaras syabab, kata Nabi, wahai para pemuda, menikahlah. Tazawwaju wal walud wal wadud, menikahilah kamu dengan perempuan yang banyak anaknya dan penyayang. Inni mukatsirum bikum bainal umam, nanti di akhirat hari kiamat di akhirat aku bangga dengan kamu karena kamu banyak. Kalau pemuda-pemuda ini tak menikah, nanti saya khawatir yang sudah menikah ini pula dia merasa perlu menyelamatkan ini. Oleh sebab itu maka jangan kita pikirkan menurut kita lalu kita ambil kesimpulan, tapi ikutlah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah. Tengok Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fankihu ma tabalakum minan nisa, menikahlah. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Fa in khiftum ala ta'dilu, kalau kamu tak mampu berlaku adil, fawahidah, satu saja. Hadis menyuruh menikah, Al-Quran menyuruh menikah, ulama menyuruh menikah. Wa min asbabil jununi, wa min asbabul jununi al-azabah, di antara penyebab gila adalah kerana tidak mau menikah. Begitu dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Wa min asbabil jununi al-azabah, di antara penyebab orang menjadi gila sebab tak mau menikah. Maka menikahlah. Wallahu a'lam. Berdasarkan sunnah yang mudah dibuat dan besar ganjaran. Apakah sunnah yang mudah dibuat dan besar ganjaran? Man shalla alayya salatan, sesiapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, Allah berikan balasan 10 kebaikan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka di antara semua amalan-amalan ini, yang amalannya mudah tapi amalannya berterusan, tidak putus dan dijamin pasti dikabulkan Allah, adalah membanyakkan salawat. Dengan berselawat segala urusan dimudahkan Allah, dengan berselawat segala dosa diampunkan Allah, dengan berselawat segala susah hati dihilangkan Allah, dengan berselawat dekat kepada Rasulullah. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Aqrabu majlisan. Salawat tidak memerlukan ijazah, salawat tidak memerlukan tariqah, salawat tidak memerlukan apa-apa. Begitu kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, bila ada orang berselawat, dari mana kamu dapat salawat ini? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana mengamalkannya? Sallu alaihi, banyak-banyak berselawat. Banyak-banyak lafaznya. Dalam Sahih Bukhari, Allahumma salli ala sayyidina, ada 5 lafaz. Salah satu lafaz yang paling mudah adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu maka amalan, Aisyah datang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Adwamuha wa in qalla, sikit tapi berketerusan. Maka amal ini sikit tak berat, sedekah berat, tahajud malam berat, banyak selawat. Tapi bukan maknanya selepas berselawat tak lagi bersedekah dan tak tahajud. Tahajud tetap, sedekah tetap.
Tapi tetap banyakkan amalan harian-harian dengan bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga akhirnya bisa hari ini yang diistirahatkan oleh Presiden Amerika Donald Trump untuk nanti mempresentasi di bumi Palestina. Bagaimana untuk kita berperan di Indonesia? Tumbuh tanaman, selepas itu dia akan bertunas, bercabang, berdaun, berbunga, berputih, berbuah. Selepas itu dia kemudian akan layu dan tumbang. Itu terjadi. Tumbuh tanaman Sayyidina Muhammad SAW diperjuangkan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kuat pada masa Bani Umayyah, jatuh Bani Umayyah. Naik Bani Abbasiyah, jatuh Bani Abbasiyah. Islam tetap besar, hebat sampai kepada Mesir. Jatuh, berkuasa pula 700 tahun di Andalusia. Jatuh di Eropa Barat, muncul di Eropa Timur Muhammad Al-Fatih, sampai akhirnya pada tahun 1923 ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sahabat saya masa belajar kuliah, orang Turki, kata dia Mustafa Kemal Atatürk itu makamnya di atas tanah, sakaratul mautnya 6 bulan tak mati-mati. Lalu kemudian makamnya di atas tanah, bukan di dalam tanah, di semen di atas tanah, di Ankara. Oleh sebab itu maka bagaimana bisa jatuh? Akibat umat Islam lemah, berpecah belah, sibuk dengan masalah khilafiyah. La tanaza'u, jangan kamu bertikai, berkonflik, berpecah belah. Fatamshalu, kamu akan gagal. Wa tadhabari hukum, kehilangan semangat. Oleh sebab itu belajar dari Turki Utsmani supaya Islam tetap kokoh, tetap kuat, tetap jaya. Itu menunjukkan istana-istana yang megah di Topkapi yang ada di Istanbul, yang begitu hebatnya temboknya, 35 hektar, dikuasai beratus tahun. Di dapurnya aja, tukang masaknya aja 1000 orang. Bayangkan begitu hebatnya, hancur berkeping, tumbang. Itu menunjukkan bahwa kekuatan binaan, kekuatan istana, kekuatan tidak kuat. Yang kuat adalah orangnya, mesti dikuatkan, manusianya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kemauan yang kuat, orang-orang yang mujahid fisabilillah. Oleh sebab itu caranya adalah tidak lain tidak bukan menanamkan akidah, dikuatkan bahwa hidup ini kita tidak terlena dengan dunia. Kata Nabi SAW, sampai masanya nanti kamu akan seperti makanan di atas meja makan, yang satu menarik kakinya, yang satu menarik kepalanya, yang satu menarik dadanya. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun, jumlah kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tapi kamu seperti buih di tengah lautan yang tak ada kekuatan. Begitulah akhirnya, kerana dia tiada kekuatan, terpecah belah, ada pengkhianatan, ada kemunafikan. Akhirnya 1923, 1924 tumbang, terpecah belah. Maka yang dikuasai Turki Utsmani itu dulu, sekarang berapa? 42 negara. Dari mulai Ethiopia, jumlah negara Arab saja 22 negara. Yang bukan negara Arab, dari mulai Ethiopia di Afrika sampailah negara Rumania, sampai kepada Eropa Barat, Eropa Timur, itu semua di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, kalau ingin mengetahui ini semua, mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki, nanti pergi umrah, balik dari umrah singgah ke Turki untuk melihat peninggalan-peninggalan itu semua. Tapi al-Islamu ya'lu, Islam akan tetap tinggi, wala yu'la alaih. Jangan bercerita tentang Turki Utsmani ini lalu umat Islam menjadi lemah, menjadi takut. Tidak. Ada seorang orientalis, orang Yahudi bernama Bernard Lewis. Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, tahun 2050 umat Islam akan menguasai Europe. 2050 Islam sudah berkuasa di Europe. Itu yang berkata begitu bukan orang Islam. Tak sampai 100 tahun lagi. Dari mana analisa dia? Jerman akan diisi oleh imigran-imigran yang datang berpindah dari Turki. Orang Turki sudah memenuhi Jerman. Spanyol dengan Prancis diisi oleh orang Aljazair, Maroko, Mauritania, Tunisia mengisi. UK diisi oleh muslim-muslim yang datang dari India, Bangladesh, Pakistan. Tempat-tempat strategik diisi oleh orang Islam. Sedangkan mereka punah. Kenapa punah?
sebab mereka tidak mau menikah. LGBT terkena virus HIV AIDS, meninggal dunia. Sedangkan umat Islam pula banyak anaknya, makan tidur 10. Otaknya cerdas, banyak. Sekarang sudah, Masya Allah, Tabarakallah. Bernard Lewis, Yahudi ketakutan Islam akan banyak, Islam akan, tidak dengan cara perang. Islam menguasai Europe tidak dengan cara perang, tapi dengan cara apa? Dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Maka Islam yang paling cepat pertumbuhannya amat sangat pesat adalah di Europe hari ini. Maka muncullah Islamophobia, ketakutan terhadap Islam, takut mereka. Maka dipancinglah Islam ini teroris, Islam ini fasis, Islam ini akan membunuh, Islam ini akan memancung. Tapi apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas. Wallahu khairul makirin. Allah itu amat sangat kuat balasannya. Maka begitu Islamophobia ditakut-takutkan, Islam kalau berkuasa akan membunuh, orang makin mencari-cari Islam. Maka berbondong-bondong orang datang ke Maghribi. Mereka datang dari Spain, datang ke Maghribi, bersyahadat ramai-ramai ke masjid-masjid masuk Islam. Khasnya lagi selepas peristiwa 11 September, ramai-ramai sebab mereka mencari Islam, mereka cari dakwah-dakwah Islam, mereka download buku-buku tentang Islam. Akhirnya mereka wara'aitan nasa idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan dari Allah, wal fath, kemenangan, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan saya percaya janji Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliful mi'ad. Ada satu yang belum. Nabi dulu berjanji 700 tahun lamanya, la tuftahanna al-Qastantiniyatu. Nanti Konstantinopel pasti akan direbut oleh umat Islam. Wala ni'mal amiruha. Pemimpin panglima perangnya pemimpin terbaik. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Dan pasukan tenteranya adalah yang terbaik. Ketika Nabi berkata begitu, semua orang tertawa. Apa kata mereka? Majnun, gila, sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong. Tapi 700 tahun kemudian, siapa yang menyangka ternyata persis seperti yang dikatakan Nabi SAW. Ada satu lagi yang belum terwujud janji Nabi. Apa dia? Rom itu adalah Europe. Itulah yang dikhawatirkan oleh Samuel Huntington dalam bukunya Clash Civilization. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Bernard Lewis. Tapi janji Allah SWT akan terwujud. Tidak dengan perang, tidak dengan membunuh, tapi dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Akan lahir sarjana-sarjana, akan lahir Muslim scholar yang akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit, kata Allah. Wa fi anfusihim, bahkan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai nyata bahwa janji Allah itu akan benar, janji Allah itu akan terwujud. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih, tidak ada yang melebihi daripada Islam. Insyaallah Allah akan menolong Islam. Islam ini pasti akan ditolong Allah. Andai kita tidak ditolong Islam, kita tinggalkan Islam ini, Islam pasti ditolong Allah. Yang jadi masalah adalah apakah kita masuk dalam catatan para penolong-penolong Islam. In tansurullah, fa iz qala Isa bin Maryam lil Hawariyin, ketika Isa berkata kepada Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Sekarang saya bertanya, ingatlah ketika Abdul Somad berkata kepada penuntut-penuntut di kuis, siapa yang akan menolong agama Allah? Tak ada. Kami yang akan menolong agama Allah. Insya Allah kita akan tolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan menguatkan kaki kamu. Allah tidak tanya berapa harta yang kau beri, Allah tak tanya apa yang sudah kau buat, Allah tak tanya berapa darahmu yang tumpah untuk jihad, tidak. Tapi yang ditanya Allah adalah apa yang sudah kau ikhlaskan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita termasuk yang boleh menjawab pertanyaan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah. Allah. Allah masih diucapkan kepada Baginda Sri Ulama Muslimat Indonesia, Al-Fadhil Bapak Guru Ustaz Dr. Abdul Somad, di atas pengungsian ilmu yang begitu padat serta soal jawab. Beberapa poin tadi saya mohon maaf ada soalan yang tidak sempat dikatakan pada malam ini. Tentu sebagai akhirnya majlis
sukacita yang mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biaji untuk menutup majlis yang penuh keberkatan ini dengan bacaan doa. Silakan. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mengampunkan semua dosa, Tuhan yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Kami mohon padamu ya Allah, di dalam majlis yang penuh keberkatan ini, yang dihadiri oleh para ulama, yang dihadiri oleh penuntut ilmu, yang dihadiri oleh anak-anak yang tidak melakukan dosa. Ampunkan dosa kami ya Allah, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa semua ibu bapa kami, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan setiap permintaan, kami mohon padamu ya Allah untuk guru kami Ustaz Dr. Muhammad. Tanyakanlah umur beliau dalam kebaikan, kurniakanlah beliau kekuatan, berikan beliau ketabahan, jadikan timbul pada diri beliau cahaya, pada wajahnya, pada lisannya, pada pergerakan yang kita lakukan, agar mudah menjadi kita. Ya Allah, begitu juga untuk persyaratan oleh Syekh Islam atau bangsa Islamnya. Kurniakan kepada semua pendapat pengajar di sini ketabahan dan kesabaran, pancarkanlah cahaya daripada wajah guru-guru kami, pensyarah-pensyarah kami, agar mudah menjadi ikutan kepada belajar-belajar. Ya Allah, kepada pentakdiran kuis, kurniakanlah kepada pemimpin-pemimpin ini nampak membenar itu benar dan mudah mengikutinya, dan nampak yang salah itu salah mudah menjauhinya. Jauhkanlah kuis daripada sifat hasad, dengki, takabur, benci membenci. Sebaliknya ya Allah, gantikanlah semua dengan sifat makmur, sayang menyayangi, bersatu-satu, kasih mengasihi antara satu dengan yang lain. Ya Allah, untuk belajar-belajar kuis yang hadir dalam istri yang tidak hadir, kurniakan kepada mereka lapang dadanya, tenang hatinya, luas pemikirannya, tajam ingatannya. Kurniakan mereka ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, agar boleh menembus diri mereka di hari akhirat. Ya Allah, kami mohon padamu, karena Engkau yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadikanlah setiap yang hadir ke majlis ini membawa barakah, yang pulang membawa barakah,
dan yang ditinggalkan ditulis ada barokah. Ya Allah, kami mohon padamu, jadikanlah ilmu yang disampaikan pada malam ini barokah, dan menerangkan hati kami sesungguhnya Engkau yang menerangi setiap kami dengan ilmu ya Allah, dan dengan Engkau cabutkan ilmu daripada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا إننا نسألك بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم